Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bu Eti. Selamat bergabung di channel saya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mendapat ilmu barokah ya, walau sedikit belajar IPA bersama saya. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya yang merah supaya tidak menjadi merah kembali. Tekan like-nya, share jika memang berkenan untuk berbagi ke teman yang lain ya. Jangan lupa tombol loncengnya supaya anak-anak bisa mendapatkan tayangan ibu yang lain ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan ya, yang tak ternilai ini ya. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan pada keluarganya, sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya ya. Oke, hari ini saya ingin mencoba berbagi tentang soal-soal KSN, yaitu yang diambil dari soal-soal Olimpiade beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam persiapan KSN khususnya kita. Oke, mari kita segera mulai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Anak cerdas, anak hebat, anak luar biasa, juara ya. Kalian adalah juara, ibu yakin persis ya. Insya Allah dengan kerja keras dan banyak berdoa, minta doa dengan ibumu, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Oke, sebelum belajar kita berdoa ya, menurut agama masing-masing. Bagi yang muslim seperti biasa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Oke, kita mulai soal biologi terlebih dahulu. Saya ambil soal biologi dari tahun Olimpiade 2018 tentang kependudukan ya. Kota A diketahui mempunyai data demografi sebagai berikut. Tingkat kematian 5%, tingkat kelahiran 7%, imigrasi 4%, dan emigrasi 6%. Apabila tahun 2017 penduduk kota A adalah 23.000 jiwa, tentukan populasi penduduk kota A tahun 2020. Ini optionnya. Nah, sekarang kira-kira jawabannya apa ya? Oke, nah kita coba ya. Diketahui kematian berarti mortalitas simbolnya M 5%, natalitas N 7%, imigrasi berarti I 4%, dan emigrasi adalah 6% E. Nah, bagaimana yang ditanya apa? Populasi penduduk itu adalah P. Bagaimana cara menghitungnya? P adalah natalitas dikurang mortalitas, N dikurangi M, ditambah imigrasi dikurang emigrasi. Nah, dari data diketahui P adalah 7 kurang 5 atau natalitas 7, mortalitas 5. Kurangin ya. Ditambah imigrasi 4 dikurang emigrasi 6. Dan hasilnya 2 dikurang 2 adalah 0. Artinya berarti pertumbuhan penduduk di 2017 itu 0%. Artinya tidak terjadi penambahan dan pengurangan, tetap. Artinya nanti jika pertambahan penduduk seperti sama posisinya, maka tahun 2020 penduduknya akan tetap, yaitu jawabannya C, 23.000 jiwa. Kita mulai dari soal yang nomor 2, biologi. Saya ambil dari Olimpiade 2018 juga. Ceritanya ada warna bulu ayam. Ayam itu warnanya berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, coklat, dan lainnya. Hal tersebut berarti menunjukkan keragaman tingkat. Ya, jawabannya yang mana? Ya, keragaman G. Ya, oke. Baik, selanjutnya.
Soal pencemaran tahun 2018 ya, Ibu ambil. Pencemaran tanah yang mengakibatkan pelepasan gas nitrogen dari tanah ke atmosfer terhambat menunjukkan bahwa pencemaran tanah tersebut menyebabkan terjadinya penurunan populasi bakteri tanah. Gitu ya. Bakteri tersebut adalah yang terlibat dalam proses. Nah, optionnya A. denitrifikasi, B. amonifikasi, C. nitrifikasi, dan D. fiksasi nitrogen. Artinya ini ada sebuah masalah, tanahnya tercemar. Karena apa? Karena bakteri di dalam tanah yang berfungsi untuk proses pelepasan gas nitrogen ke atmosfer itu terhambat. Ya, bakterinya mungkin mati akibat polusi atau pencemaran. Nah, artinya soal ini berarti membahas tentang siklus nitrogen. Nah, jawabannya adalah iya, yaitu bakteri yang berproses atau aktif dalam proses denitrifikasi. Bagaimana penjelasannya? Saya coba ya seperti ini. Nah, ini ada tanaman, ada hewan. Apabila tanaman mati atau hewan mati atau kotorannya, itu berarti dia akan mengalami dekomposisi, yaitu diurai oleh bakteri ya, atau dekomposer. Contohnya selain bakteri ada jamur juga ya. Kemudian atau proses ini penguraian dari organik menjadi anorganik. Kemudian hasil dari penguraian dekomposer ini akan dirubah menjadi amoniak NH4+ atau amonium. Proses ini disebut amonifikasi ya. Oke, jadi oleh bakteri dekomposer ini ya. Oke. Nah, amonium ini oleh bakteri nitrifikasi atau nitrifying bacteria itu dirubah menjadi nitrit ya. NO2-. Ini prosesnya namanya nitrifikasi. NO2- ini oleh bakteri nitrifikasi akan dirubah menjadi NO3-. Jadi dari proses amonium NH4+ kemudian berubah menjadi NO2-, berubah menjadi NO3- disebut proses nitrifikasi. Oleh siapa? Bakteri nitrat atau bakteri yang membantu proses nitrifikasi. Nah, NO3- atau nitrat ini akan dirubah ya, akan dirubah oleh bakteri untuk dilepas nitrogennya ke udara atau ke atmosfer. Siapakah itu? Yaitu bakteri denitrifikasi. Prosesnya disebut denitrifikasi ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, nanti nitrogen di udara ini siklusnya akan diserap oleh tanaman yang mengandung bintil-bintil akar. Biasanya kacang polong-polongan. Di dalam bintil-bintil akarnya itu terdapat bakteri nitrogen ya. Dan ada juga nitrogen di udara juga diserap oleh bakteri yang ada di dalam tanah, yaitu bakteri nitrogen yang ada di tanah, yaitu nitrogen fixing soil bacteria. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, penjelasan yang lain saya coba. Proses perbedaan nitrifikasi dan nitrifikasi. Kalau pengertian nitrifikasi adalah bagian dari siklus nitrogen di mana amonia NH4+ diubah menjadi nitrat NO3- ya, yang disebut proses nitrifikasi. Sedangkan denitrifikasi adalah tingkat di mana reduksi nitrat NO3- dibuat menjadi gas nitrogen atau N2 yang ini akan dilepas ke atmosfer atau ke udara. Siapa yang berproses atau yang berperan dalam nitrifikasi? Bakterinya adalah Nitrobacter nitrosomonas. Kemudian kalau yang denitrifikasi ada Spirulium, ada Lactobacillus, Pseudomonas, Theobacillus. Baksil ya. Oke. Kemudian bagaimana
prosesnya ya, tumbuhnya lambat, kalau yang denitrifikasi tumbuh dengan cepat. Membutuhkan kondisi aerob, kalau yang denitrifikasi membutuhkan kondisi anaerob. Nah, oke, bagaimana karakter dari mikroba yang tadi yang berperan? Yaitu autotrofik, kalau yang denitrifikasi heterotrof. Autotrof dapat menghasilkan makanan sendiri ya, heterotrof tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Aerob membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak, anaerob tidak memerlukan oksigen. Nah, sekarang prosedur atau bahannya itu apa? Kalau nitrifikasi adalah amonia, kemudian kalau denitrifikasi adalah nitrat, bahan bakunya yang dirombak gitu. Produk akhirnya, kalau nitrifikasi ngasilin nitrat, kalau yang denitrifikasi menghasilkan nitrogen. Nah, kapan terjadi pada nitrifikasi? Hanya bisa pada pH 6,5 sampai 8,5. Suhunya juga antara 16 sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan pada denitrifikasi bisa di pH normal sampai 8,5, yaitu 7 ya sampai 8,5, dan suhunya antara 26 sampai 38 derajat Celcius. Peranannya buat apa nitrifikasi? Yaitu memberikan nitrat pada tumbuhan yang bertindak sebagai sumber nitrogen penting. Kalau denitrifikasi digunakan dalam pengolahan air limbah dan pemanfaatan bagi habitat perairan. Nah, ini ada juga yang menyimpulkan bahwa proses nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrat NO3. Denitrifikasi proses mengubah nitrat NO3, nitrit NO2 menjadi amonia ya. Oke, nah kemudian ada amonifikasi. Amonifikasi menjadi nitrogen ya, N2. Amonifikasi proses pembusukan dari senyawa N organik yang akan menghasilkan ion-ion amonia atau NH3 akan dirubah menjadi NO2 menjadi NO3 ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba soal berikutnya tentang jaringan tumbuhan. Ini saya ambil dari 2018 lagi ya. Ini lumayan ternyata yang keluar silemnya sangat spesifik. Soalnya kurang lebih seperti ini. Berdasarkan data tabel, pasangan perbedaan silem dan flum berikut yang salah. Berarti dari ABCD ini yang salah pasangannya, ciri-cirinya yang mana? Nah, A. Silem berfungsi mengangkut air. Yang B. Mengangkut hasil fotosintesis. Ini berarti benar. Silem yang B, sel-sel silem merupakan kumpulan sel yang sudah mati semuanya. Sedangkan sel flum adalah sel yang masih hidup. Ini betul. Berarti bukan yang dicari. Yang C, mengalami penebalan hanya di pojok-pojok dinding sel dan terjadi pengayuan. Sedangkan mengalami penebalan secara merata untuk flu, dinding selnya menebal merata, kemudian tidak mengalami pengayuan. Yang D, tidak ada lubang perforasi pada sel trakeid, sedangkan pada flum terdapat siplet pada hubungan antar sel pembuluh. Nah, dari ABCD ini yang salah adalah yang D. Mari kita lihat ciri-ciri dari silem lebih detail. Ya, ciri-ciri silem, ini gambarnya kurang lebih, adalah mengangkut air mineral, kemudian selnya memanjang berdinding tebal, selnya semuanya sudah mati, kemudian tersusun dari trakea, trakeid, serabut silem, dan sel jaringan parenkim silem. Kemudian ini trakeanya itu apa? Trakea adalah elemen pembuluh. Sel yang bentuknya seperti tabung, memanjang, dan ujung-ujungnya berhubungan, saling berhubungan. Lubang perforasi adalah dinding ujung sel yang mengalami reduksi. Sel trakeid adalah lancip, panjang dengan dinding sel berlubang, sehingga disebut noktah. Dinding sel silem tebal karena kandungan lignin. Serabut silem, selnya panjang, berujung runcing, dindingnya tebal, memiliki noktah lebih sempit dibandingkan yang ada di trakeid.
aliran silem adalah satu arah dari akar ke seluruh tubuh. Seperti itu. Ini untuk yang sel. Oke. Jadi selnya itu lubangnya memiliki ya perforasi. Nah, sekarang bagaimana yang flow? Kita lihat. Oh, ini masih silem ya. Ini bagian-bagiannya mana trakea, trakeit, parenkim, silem ini ya. Dan ini adalah penjelasan tentang parenkim silem. Nah, sekarang bagaimana phloem? Phloem ciri-cirinya selnya memanjang, dindingnya tebal dan selnya masih hidup. Kalau silem tadi mati semuanya ya. Tersusun dari pembuluh tapis, ujung dindingnya berlubang atau berpori seperti ayakan untuk jalan sitoplasma dari sel satu ke sel yang lain. Ujungnya berlubang. Sedangkan yang berikutnya penyusun dari phloem adalah sel pengiring yang bentuknya silinder. Yang penyusun berikutnya adalah serabut phloem atau skleroid. Bentuknya panjang, ujungnya saling berhimpit dengan dinding sel yang masih hidup tebal sebagai penguat phloem. Nah, alirannya phloem itu dua arah ya. Jadi kalau silem satu arah, kalau phloem dua arah. Oke. Nah, ini gambarannya kurang lebih untuk phloem ya. Kalau tadi gambar silem. Oke, berikutnya adalah soal tentang genetika persilangan golongan darah. Soal ini saya ambil dari tahun 2019. Soalnya seperti ini. Seorang wanita bergolongan darah B menikah dengan seorang pria bergolongan darah A. Pasangan ini mendapatkan anak pertama bergolongan darah O. Kemungkinan anak mereka yang kedua lahir bergolongan darah A berpeluang sebesar titik-titik. Optionnya A setengah, B seperempat, C seperdelapan, D seperenam. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Jika ibunya bergolongan darah B, bapaknya bergolongan darah A, anaknya O. Nah, ini diperkirakan ibu dan bapaknya sama-sama memiliki golongan darah heterozigot. Mari kita buktikan ya nak ya. Nah, nanti peluangnya golongan darah A ada atau tidak gitu ya. Oke. Nah, bebannya adalah seperempat. Kita cek ya. Yang tadi saya jelaskan kalau anaknya O berarti ada kemungkinan B dan A ini adalah hetero, B hetero dan A hetero. Nah, sekarang kita prediksi. Ibunya bergolongan darah B hetero, berarti kodenya adalah I pangkat B, I pangkat O atau IBIO. Sedangkan bapaknya bergolongan darah A hetero, itu berarti IAIO. Nah, P itu parental ya, induk yang menikah atau kawin. Nah, ini gennya atau gametnya itu kita pisah ya. Untuk yang wanita yang B, golongan darah B itu kita susun yang vertikal, sedangkan untuk gamet yang bergolongan darah A hetero kita pasang horizontal. Jadi IBIO dari sini ke sini, IAIO nyamping. Nah, hasil anakannya itu perkiraan prediksinya adalah yang ada di kotak ini, ada 4. Kita pasangkan ya, seperti matematika, tarik koordinat. Jadi yang di kotak ini adalah berasal dari IB sama IA. Nah, nggak ada IBIA, maka dibalik jadi IA, IB. Artinya berarti golongan darah AB. Nah, yang titik ini, yang di kotak ini berarti IBIO, berarti bergolongan darah B hetero seperti mamahnya, seperti wanita ini. Nah, yang di kotak yang berikutnya berarti IAIO ya, berarti bergolongan darah A hetero seperti bapaknya atau pria yang ini. Nah, sedangkan yang kotak terakhir paling pojok adalah IO, berarti golongan darah O. Nah, inilah yang di kotak terakhir ini adalah anak yang pertama yang muncul, yang lahir. Yang sudah lahir bergolongan darah O. Nah, jika mereka ingin memiliki anak lagi dan ternyata anaknya bergolongan darah A, ada kan? Ada nih ya. Ada nih yang bergolongan darah A. Nah, berapa persen? Berarti 1
dibagi 4 atau 1/4 atau yang menyebut juga 25%. Masih mudah ya? Oke. Nah, ini ya. Jadi peluangnya untuk AB, bergolongan darah AB dari pasangan ini adalah 1/4, untuk yang B 1/4, untuk yang A 1/4, dan O adalah 1/4. Nah, soal berikutnya ada tentang sistem saraf atau koordinasi. Soal Olimpiade 2019. Komunikasi antar sel, antara seluruh sel tubuh dapat berlangsung dengan adanya peran A. Hormon, B. Neurotransmitter, C. Prostaglandin, yang D. Reseptor. Nah, untuk dapat menjawab ini siapa yang berperan, kita kupas satu-satu ya. Saya lebih tertarik ke yang neurotransmitter terlebih dahulu ya, yaitu pembawa pesan kimia, mengirimkan sinyal-sinyal dengan jalur lintasan jaringan jaringan saraf. Jadi komunikasi antar seluruh tubuh yang berlangsung. Nah, ini kemungkinan ini ya. Oke, kita bandingin yang lain lagi. Prostaglandin itu apa? Yaitu zat yang struktur kimianya menyerupai hormon. Nah, kita sering kenal dengan hormon ya. Kalau ini agak jarang ya, prostaglandin itu. Nah, dibutuhkan dalam sistem reproduksi serta proses penyembuhan luka. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah reseptor. Yang kita sering kenal adalah reseptor indera ya. Ya, jadi struktur pada sistem saraf yang peka terhadap rangsangan di indera, bisa di mata, di kulit, di mulut gitu ya. Ada Pacini, Ruffini, Krause, Meissner misal di kulit seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang yang resep biokimia juga ada. Nah, hormon itu adalah cairan atau zat kimia yang dihasilkan oleh sistem kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh, dan fungsinya unik-unik ya, macam-macam sekali. Ada yang untuk hormon pertumbuhan ya, ada untuk metabolisme, sehingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Ada testosteron, ada estrogen, progesteron seperti itu. Jadi dari keempat pengertian ini jawabannya adalah yang B ya, neurotransmitter, betul. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita masuk lagi soal ekskresi pada manusia. Ini Olimpiade 2019. Nah, sekarang kita lihat. Ada disajikan sebuah gambar. Ini adalah nefron dalam ginjal ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Berdasarkan gambar di atas, terjadi proses filtrasi pada nomor. Nah, filtrasi. Coba kita lihat. Nah, nomor 1 itu apa nomor 1? Nomor 1 adalah tubulus colectivus atau dikenal dengan TK, kolektor, collecting ya, mengumpulkan urin yang masih ada di dalam nefron ya, medula ini ya. Kemudian yang nomor 2 adalah TKD, tubulus contortus distal ya. Oke, ini fungsinya adalah untuk augmentasi. Kemudian yang nomor 3 adalah lengkung Henle. Ini masih dalam proses reabsorpsi ya. Di sini nanti ada TKP. Ya, di sini ada TKP, fungsinya untuk reabsorpsi. Dan yang nomor 4 adalah glomerulus yang ada di dalamnya, yang dilindungi oleh kapsul Bowman yang digunakan untuk filtrasi atau penyaringan darah. Jadi soal ini jawabannya adalah nomor 4 atau D. Terima kasih saya sampaikan telah mengikuti pembelajaran saya hari ini hingga tuntas. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya nak ya, bisa membantu perkembangan kesuksesan kalian walaupun sedikit. Jangan lupa subscribe, tekan tombol yang merah supaya tidak menjadi merah ya. Kemudian like-nya dipencet, kemudian tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video ibu selanjutnya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kalian, jaga kesehatan, dan ibu doakan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.